Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Besarnya jumlah diaspora Indonesia di Belanda dan warga Belanda keturunan Indonesia yang saat ini bermukim di Belanda merupakan sebuah peluang bisnis yang besar, khususnya bisnis kuliner. Hal tersebut disampaikan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda Meijer Vas pada webinar peluang bisnis kuliner Indonesia di Belanda. Pernyataan Dubes Meijer Vas tersebut diamini pula oleh dua narasumber lain, Suprapti Tanjung, seorang pemilik dan pendiri restoran Padang Otentik La Pekjo, dan Chef Agus Hermawan, Chef Restoran Indonesia Fusion Food Ron Gastrobar. Kedua narasumber membagikan pengalaman dan kisahnya saat merintis usaha kuliner masing-masing. Chef Agus juga menyampaikan kisahnya untuk bertahan selama pandemi. Bisnis kuliner di Belanda mendapatkan pukulan keras selama pandemi. Untuk bisa survive, membuat planning, menyesuaikan menu, dan menyediakan layanan takeaway dan delivery untuk seluruh Belanda. Diskusi semakin mendalam saat narasumber ketiga, Rene Willemsen, pengacara ahli hukum korporasi dari firma hukum Delisen Martens, membagikan syarat-syarat dan tahapan yang harus dipenuhi untuk memulai usaha kuliner di Belanda. Animo peserta webinar semakin terlihat pada sesi diskusi dengan narasumber. Para narasumber kemudian menanggapi pertanyaan para peserta terkait persyaratan administratif yang harus dipenuhi, rencana bisnis, registrasi produk makanan, registrasi pajak, sertifikasi standar kebersihan, dan lain sebagainya. Peluang membuka bisnis kuliner Indonesia di Belanda merupakan topik yang menarik untuk dibahas, khususnya di Belanda. Ikatan kultur dan historis Indonesia di Belanda ditambah dengan jumlah masyarakat Indonesia yang besar, merupakan potensi bisnis yang menggiurkan. Menurut data Badan Statistik Belanda per Januari 2021, jumlah penduduk Belanda yang memiliki latar belakang imigran dari Indonesia sebesar 352.298 jiwa. Berdasarkan data tahun 2017 yang dimuat dalam buku Favorit Indonesian Restaurant in the Netherlands, terdapat 330 pelaku bisnis penjual masakan Nusantara di Belanda, terdiri dari 190 restoran, 118 takeaway service, dan 22 toko. Indonesia kembali menerima bahan baku vaksin COVID-19 dari Sinovac. Kali ini yang diterima sebanyak 10 juta dosis, dan bahan baku tersebut tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, sekitar pukul 12:05 waktu Indonesia bagian Barat. Vaksin ini dijemput oleh pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA891. Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono ikut menyaksikan langsung kedatangan vaksin ini. Kedatangan 10 juta dosis bahan baku vaksin ini merupakan kedatangan kelima setelah pada kedatangan sebelumnya pemerintah juga telah mendatangkan baik vaksin siap pakai maupun bahan baku vaksin. Pada kedatangan pertama dan kedua, pemerintah mendatangkan sebanyak 1,2 juta dan 1,8 juta dosis vaksin siap pakai. Adapun untuk kedatangan ketiga dan keempat, masing-masing sebanyak 15 juta dan 10 juta dosis bahan baku vaksin telah didatangkan. Dengan demikian, pemerintah telah mendatangkan 38 juta dosis vaksin yang berasal dari perusahaan Sinovac. Vaksin-vaksin tersebut akan digunakan untuk mendukung program vaksinasi massal secara gratis yang menargetkan 181,5 juta masyarakat. Bahan baku tersebut sebagaimana bahan baku pada kedatangan ketiga dan keempat. Selanjutnya akan diolah dan diproduksi lebih jauh oleh BUMN Farmasi PT Bio Farma yang telah memperoleh sertifikat cara pembuatan obat yang baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac tersebut sebelumnya juga telah menerima izin penggunaan darurat dari Badan POM. Vaksin tersebut juga telah memperoleh fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Untuk diketahui, selain mengadakan vaksin COVID-19 yang berasal dari Sinovac, pemerintah juga telah memperoleh komitmen pengadaan vaksin dari sejumlah perusahaan farmasi lainnya, yakni AstraZeneca dari Inggris, Pfizer Biotech dari Jerman dan Amerika, serta Novavax dari Amerika, yang kesemuanya akan digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. PT Kereta Api Indonesia menghadirkan kembali livery lokomotif tahun 1953 sampai 1991 pada satu unit lokomotif CC201. Peluncuran lokomotif CC201 dengan livery vintage ini diresmikan oleh Direktur Utama KAI Didik Hartantio di Balai Yasa Yogyakarta. Melalui livery vintage ini, KAI berharap bahwa masyarakat akan semakin mengenal perjalanan panjang perkeretaapian di Indonesia, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap transportasi andalan masyarakat Indonesia ini. Livery vintage ini dahulu digunakan KAI selama 38 tahun dari 1953 sampai 1991 dan pertama kali digunakan pada lokomotif diesel pertama di Indonesia yaitu CC200. Livery ini digunakan sejak KAI masih bernama Jawatan Kereta Api, Perusahaan Negara Kereta Api, sampai dengan Perusahaan Jawatan Kereta Api. Livery vintage tersebut saat ini KAI aplikasikan pada lokomotif CC201 8331 milik Dipo Semarang Poncol.
Pengecatan sendiri dilakukan di bengkel lokomotif milik KAI, yaitu Balai Yasa Yogyakarta. CC 018331. Aslinya adalah CC 20169. Ini teman-teman itu malah lebih paham daripada saya. Livery ini digunakan kereta api selama 38 tahun. Suatu perjalanan yang luar biasa. Dari tahun 53 sampai 91. Ya. Dulu digunakan sejak KAI masih bernama DKA, Jawatan Kereta Api. Kemudian menjadi PNKA, Perusahaan Nasional Kereta Api, sampai dengan PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Dulu sih mendominasi, 38 tahun perjalanan itu sangat panjang. Mendominasi perjalanan kereta api, hijau dan kuning, logonya DKA. Kemudian di depannya itu adalah roda kereta api yang bersayap. Sangat bagus sekali, ya, merupakan satu legenda. Nah ini insya Allah ya, kemarin atas masukan dari rekan-rekan respen, saya secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih ya kepada dua respen yang sangat membanggakan dari 91 dan RPS atas usulannya. Ya. Lokomotif CC201 memiliki berat 84 ton dan daya mesin 1950 horsepower. Lokomotif yang mampu melaju dengan kecepatan 120 km per jam ini memiliki 2 bogi di mana masing-masing bogi memiliki 3 gander penggerak dengan total 6 motor traksi sehingga lokomotif ini dapat dioperasikan pada lintas datar maupun pegunungan. Kembali hadirnya livery vintage di lokomotif ini merupakan hasil kolaborasi antara KAI dengan komunitas pecinta kereta api Semboyan 1 Community dan Indonesian Railway Preservation Society. Tim Eljan Media melaporkan.